Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nopiani dari kelas 12 MIPA 3 MAN 4 Pandeglang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bentuk iptek yang membantu kehidupan manusia serta dampak positif dan negatif dari perkembangan iptek itu sendiri. Kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Salah satu bentuk iptek yang sangat membantu kehidupan manusia, contohnya Indo Combine Harvester. Dengan menggunakan teknologi pertanian ini, petani akan dimudahkan dalam urusan panen padi mulai dari pemotongan, pengangkutan, perontokan, pembersihan, sortasi, hingga pengantongan. Dengan Indo Combine Harvester, Anda tidak lagi membutuhkan banyak orang untuk memanen padi, karena satu mesin ini hanya butuh 3 orang saja dengan kapasitas kerja 4-6 jam per hektar. Teknologi ini akan semakin baik performanya jika digunakan pada lahan yang basah. Indo Combine Transplanter memiliki gaya tekan ke permukaan tanah, memperkecil kemungkinan bagi mesin untuk terperosok dalam tanah. Hebatnya lagi, teknologi pertanian ini mampu menghasilkan gabah dengan tingkat kebersihan 99,5%. Nah, bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada, sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kepanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun, manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan manusia. Kalaupun iptek mampu mengangkat semua tabir rahasia dalam kehidupan, tidak berarti iptek sinonim dengan kebenaran, sebab iptek hanya mampu menampilkan kenyataan. Kebenaran yang manusiawi harus lebih dari sekedar kenyataan objektif. Kebenaran harus mencakup pula unsur keadilan. Dampak positif perkembangan iptek. Yang pertama, teknologi transportasi. Transportasi diawali dengan penemuan ban yang terjadi sekitar 3500 sebelum Masehi. Pada masa itu, penemuan ini digunakan untuk mempermudah dan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Seiring berjalannya waktu, manusia juga semakin ingin bepergian, dan akhirnya pada tahun 3500 sebelum Masehi terciptalah kapal layar. Kemudian pada tahun 2000 sebelum Masehi, manusia berhasil memanfaatkan kuda untuk sarana transportasi yang dikenal kencana kuda. Hal inilah yang memberi inspirasi manusia untuk menciptakan sarana transportasi yang cepat dalam mencapai tujuan. Sehingga pada 17 Desember 1903, Wright bersaudara berhasil menerbangkan transportasi udara untuk pertama kalinya. Secara umum, teknologi transportasi berhubungan dengan alat transportasi yang mempermudah melakukan perjalanan dari suatu lokasi yang dituju secara cepat. Berbagai teknologi transportasi berhasil ditemukan seperti pesawat, kapal, motor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknologi informasi. Macam-macam teknologi yang berhasil ditemukan, salah satunya ialah teknologi informasi. Penemuan ini dapat membantu manusia dalam menerima atau memberi informasi dalam waktu yang cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan mudah. Beberapa jenis teknologi yang berhasil diciptakan ialah internet, televisi, radio, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengirimkan informasi dengan cepat, sehingga hal ini dapat memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Adapun contoh teknologi komunikasi diantaranya ialah telepon, email, fax, smartphone, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, teknologi medis. Nah, macam-macam teknologi yang ada di dunia berikutnya ialah teknologi medis. Umumnya, teknologi medis menggunakan sarana komputer untuk membantu para medis dalam melakukan penelitian atau mendiagnosa pasien. Beberapa contohnya
Teknologi medis yang sering digunakan ialah mikroskop, CT scan, dan berbagai macam alat bedah lainnya. Teknologi konstruksi. Teknologi ini dapat diciptakan untuk membantu dan mendukung para insinyur dalam menciptakan berbagai inovasi, bangunan rumah dan fasilitas umum lainnya. Di samping itu, teknologi konstruksi diciptakan juga untuk mempermudah para pekerja dalam membangun berbagai fasilitas. Adapun contohnya, teknologi konstruksi yaitu CAD, alat berat, dan lain sebagainya. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata kemajuan-kemajuan iptek tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antara lain pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Melalui internet kita dapat memperoleh informasi tentang tes psikologi dan bahkan dapat memperoleh layanan tes psikolog secara langsung dari internet. Di bidang ekonomi dan industri, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Di bidang sosial dan budaya, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Pola interaksi antar manusia yang berubah, kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga, golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Selanjutnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan bisa menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.